Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrew Jaya, kelas Korbi dengan NIM 6203210040. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penyusun dan simulasi skenario kepemimpinan publik. A. Pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Pengertian menurut para ahli. 1. Menurut Stoner yaitu sebuah proses dalam mengarahkan atau memengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Menurut Wahjo Sumijo yaitu kemampuan dan kesanggupan kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan kepemimpinan bersangkutan dengan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Menurut Sondang P. Siagian yaitu kemampuan seorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam mengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Menurut Hemphill dan Cons yaitu perilaku individu seketika memimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama atau shared goal. B. Tujuan kepemimpinan. 1. Yaitu untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Tanpa adanya satupun pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. 2. Yaitu memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan suatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Yaitu yang C yaitu teori kepemimpinan. 1. Teori Gridman. Teori Gridman yaitu Anda mungkin pernah mendengar bahwa ada orang-orang tertentu yang memang dilahirkan untuk memimpin. Menurut teori ini, seorang pemimpin besar dilahirkan dengan karakteristik tertentu seperti karisma, meyakinkan, keyakinan, kecerdasan, dan keterampilan sosial yang membuatnya terlahir sebagai pemimpin alami. Teori Gridman mengasumsikan bahwa kapasitas untuk memimpin adalah sesuatu yang melekat. Pemimpin besar dilahirkan bukan dibuat. Teori ini menggambarkan seorang pemimpin yang heroik dan ditakdirkan untuk menjadi pemimpin karena kondisi sudah membutuhkannya. Yang kedua yaitu teori sifat. Teori sifat berasumsi bahwa orang mewarisi sifat dan ciri-ciri tertentu yang membuat mereka lebih cocok untuk menjadi pemimpin. Teori sifat mengidentifikasi kepribadian tertentu atau karakteristik perilaku yang sama pada umumnya pemimpin. Sebagai contoh, ciri-ciri seperti ekstraversi, kepercayaan diri, dan keberanian. Semuanya adalah sifat potensial yang bisa dikaitkan dengan pemimpin besar. Jika ciri-ciri khusus adalah fitur kunci dari kepemimpinan, maka bagaimana menjelaskan orang-orang yang memiliki kualitas-kualitas tapi bukan pemimpin? Pertanyaannya adalah salah satu kesulitan dalam menggunakan teori sifat untuk menjelaskan kepemimpinan. Ada banyak orang yang memiliki ciri-ciri kepribadian yang terkait dengan memimpin namun tidak pernah mencari posisi kepemimpinan. Yang ketiga yaitu teori kontingensi. Teori kontingensi fokus pada variabel yang berkaitan dengan lingkungan yang mungkin menentukan gaya kepemimpinan tertentu yang paling cocok. Menurut teori ini, tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik dalam segala situasi. Kesuksesan tergantung pada sejumlah variabel, termasuk gaya kepemimpinan, kualitas para pengikut, dan aspek situasi. Yang keempat yaitu teori situasional. Teori situasional mengusulkan bahwa
Pemimpin memilih tindakan terbaik berdasarkan variabel situasional. Gaya kepemimpinan yang berbeda mungkin lebih cepat untuk jenis tertentu dalam pengambilan keputusan tertentu. Misalnya, seorang pemimpin berada dalam kelompok yang anggotanya berpengetahuan dan berpengalaman. Gaya otoriter mungkin paling tepat. Dalam kasus lain, di mana anggota kelompok adalah ahli yang terampil, gaya demokratis akan lebih efektif. Yang kelima, yaitu teori perilaku. Teori perilaku kepemimpinan berdasarkan pada keyakinan bahwa pemimpin besar dibuat bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini berfokus pada tindakan para pemimpin, bukan pada kualitas mental. Menurut teori ini, orang dapat belajar untuk menjadi pemimpin melalui pengajaran dan observasi. Yang keenam yaitu teori partisipatif. Teori kepemimpinan ini partisipatif menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang ideal adalah mengambil masukan dari orang lain. Para pemimpin mendorong partisipasi dan kontribusi dari anggota kelompok dan membantu anggota kelompok merasa lebih berkomitmen terhadap proses pengambilan keputusan. Dalam teori partisipatif, bagaimanapun pemimpin berhak untuk memungkinkan masukan pendapat dari orang lain. Yang ketujuh yaitu teori manajemen. Teori manajemen juga dikenal sebagai teori transaksional, fokus pada peran pengawasan kinerja, organisasi, dan kelompok. Teori ini berdasarkan pada sistem imbalan dan hukuman. Teori manajemen sering digunakan dalam bisnis. Ketika karyawan berhasil, mereka dihargai. Ketika mereka gagal, mereka ditegur atau dihukum. 8 yaitu teori hubungan. Teori hubungan juga dikenal sebagai teori transformasi, fokus pada hubungan yang terbentuk antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin transformasional memotivasi dan menginspirasi dengan membantu anggota kelompok melihat penting dan baiknya suatu tugas. Pemimpin fokus pada kinerja anggota kelompok dan juga ingin setiap orang memaksimalkan potensinya. Pemimpin dengan gaya ini sering memiliki standar etika dan moral yang tinggi. Kesimpulan dari konsep dan penyusunan kepemimpinan yaitu kepemimpinan adalah kemampuan memperoleh konsensus dan keikutsertaan pada sasaran bersama melampaui syarat-syarat organisasi yang dicapai dengan pengalaman, sumbangan, dan keputusan di pihak kelompok kerja. Sedangkan organisasi itu pasti mengandung unsur individu yang berkumpul dalam sebuah kelompok yang memiliki tujuan tertentu, memiliki aturan tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut, dan di dalamnya terdapat susunan kepemimpinan untuk mengatur jalannya organisasi tersebut agar berjalan dengan baik. Seorang pemimpin harus memiliki keahlian dan kemampuan sosial agar menjadi seorang pemimpin yang baik dan bertanggung jawab, serta seorang pemimpin harus benar-benar dapat melaksanakan tanggung jawabnya, melakukan kontrol dan pengendalian agar tujuan dalam organisasi tersebut dapat tercapai. Karakteristik pemimpin sukses terdiri dari cerdas, terampil secara konseptual, kreatif, diplomatis, dan taktis, lancar berbicara, memiliki pengetahuan tentang tugas kelompok, persuasif, dan memiliki keterampilan. Baiklah, itulah tadi yang saya jelaskan. Jika ada salah kata atau tinggal laku, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.